Beberapa minggu lalu, ada kasus yang hangat diperbincangkan, yaitu seseorang merasa tertipu oleh salah satu produk asuransi yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan asuransi besar. Pertanyaannya adalah, apakah asuransi salah dan ternyata fungsinya tidak impactful buat kita? Jadi kita nggak perlu proteksi? Jawabannya ya enggak. Menurut gue, case yang terjadi tersebut bukanlah murni salah perusahaan, tapi lebih kepada apakah agent insurance tersebut tahu produk insurance yang akan dijualnya, apakah sesuai dengan kebutuhan tujuan keuangan kliennya. Kalau cuma buat alasan semuanya akan disesuaikan dengan alasan yang masuk-masuk aja, ya menurut gue masalahnya apakah besar dampaknya untuk klien, baik dari keuntungan maupun kerugian di masa depan. Balik lagi, klien memutuskan menggunakan asuransi, artinya dia perlu kepastian untuk melindungi ketidakpastian di masa depan. Jadi jelas ya, bukan diisi dengan janji, iming-iming, dana, apalagi fokusnya mengejar fee atau komisi. Di sini adalah missing point yang harus dipahami oleh agent. Bahasa mudahnya, mengerti apa yang mereka jual dan disesuaikan dengan benar sesuai tujuan keuangan klien. Oke, menelisik masalah kerugian atau missing point, dalam asuransi juga nggak mungkin kita serta-merta menyalahkan agent. Selain belum tentu mereka mengerti secara menyeluruh pada apa yang mereka jual, banyak juga agent yang hanya memikirkan fee, komisi, atau keuntungan semata. So, menurut gue, kitalah yang semestinya paham betul akan kebutuhan kita terlebih dahulu. I know, kita adalah orang awam yang nggak ngerti soal asuransi, but minimal kita tahu benefit yang disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. So, kalau emang kontrolnya ada pada kita, apa aja sih hal yang harus kita perhatiin sebelum membeli asuransi? 1. Tentuin dulu tujuan keuangan kita. Balik lagi, kita harus tahu dulu, kita beli asuransi untuk apa dulu. Misalnya untuk memproteksi tanggungan kita, karena kita satu-satunya tulang punggung di keluarga kita. Jadi jangan sampai ketika kita meninggal, keluarga yang kita tinggalkan dalam arti istri dan anak-anak kita kesulitan secara keuangan. Maka kita perlu beli asuransi jiwa. Dan akan berbeda produk proteksi lagi apabila proteksinya juga meliputi sampai anak kita masuk di usia sekolah. Bisa berbeda produk, bisa produk yang sama dengan tambahan. Beda tujuan keuangan, beda perusahaan, beda agent, beda semuanya berpengaruh akan hasilnya. Contohnya, ketika seseorang menanyakan ke gue apakah bagus menyimpan dana pendidikan anak kita ke dalam asuransi pendidikan, karena kalau ditaruh di rekening bank akan berkurang nilainya oleh inflasi. Jawaban gue ya tergantung, di mana tempat anak tersebut akan bersekolah, berkuliah, hitung lagi angka inflasinya, tanya pada agent berapa return atau pengembalian per tahun yang akan disesuaikan dengan usia anak tersebut memulai pendidikan, dan hitung bila uang tersebut kita investasikan sendiri pada produk investasi. Tentu kita akan menemukan jawabannya sendiri. Namun, semuanya kembali lagi kepada ketujuan keuangan kita masing-masing. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Maksudnya apa sih? Tujuan asuransi itu memproteksi kita dari ketidakpastian di masa depan, yang jelas akan membutuhkan banyak biaya apabila terjadi resiko di masa depan, baik itu kecelakaan maupun kematian. Hanya saja, jangan sampai jadinya premi asuransi tersebut mencekik kondisi keuangan kita hari ini. Dengan premi yang terlalu besar dan proteksi yang belum ada pada saatnya, bukan kita tidak mau memproteksi diri sedini mungkin, namun ada segudang keperluan lain yang harus kita penuhi juga. Memiliki proteksi bukan satu-satunya yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Masih ada dana darurat, membeli kendaraan, biaya menikah, biaya pendidikan anak, membeli rumah pertama, berinvestasi pada properti, saham, atau hal-hal lainnya. Selain agar tidak mencekik, gue selalu mengingatkan untuk memastikan pengeluaran kita nggak lebih besar dari pemasukan, tidak memiliki rasio utang lebih dari 30-35% pendapatan bulanan kita, dan sudah memiliki dana darurat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Setelah melewati tangga tersebut, maka waktunya membicarakan asuransi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Yang ketiga, melihat track record perusahaan asuransi. Kalau dalam pernikahan ada istilah bibit, bebet, bobot, hal serupa juga terjadi dalam asuransi. Udah suatu keharusan bagi kita dalam melihat latar belakang perusahaan asuransi tersebut.
Selain karena kita akan terikat dengan perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang, kita juga harus cek seberapa kredibel perusahaan tempat kita akan menggunakan produk proteksi mereka. Apakah perusahaan tersebut memiliki RBC yang tinggi? RBC adalah kepanjangan dari Risk Based Capital, alias modal minimum dari perusahaan asuransi. RBC dari perusahaan asuransi adalah 120%. Jika perusahaan asuransi yang jadi tujuan kita memiliki 3 kali modal dari RBC seharusnya, semestinya perusahaan tersebut bisa dibilang sehat. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menghindari tingginya tingkat gagal bayar. Di zaman yang serba canggih, penuh dengan teknologi, akan mudah bagi kita menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tempat kita membeli proteksi. Termasuk hal-hal seperti apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Coba dicek list-list ini. Yang keempat, perhatikan dan baca polis dengan seksama. Banyak masyarakat merasa dirinya tertipu karena tidak memperhatikan bahasa yang berputar-putar dan tidak pada intinya yang ada pada polis asuransi. Dan agennya entah kurang paham atau memang tidak mau menjelaskan isi dari polis tersebut. Bahayanya, nantinya akan menjadi bumerang bagi industri asuransi itu sendiri. Tujuan memperhatikan hal ini adalah menghindari perasaan salah kaprah yang seolah klien ditipu oleh agen atau perusahaan asuransi tersebut. So, demi menghindari kesalahpahaman, ada baiknya kita yang pandai-pandai dalam mengontrol diri kita sendiri. Mungkin itu aja yang mau gue sampein. Sekian dari gue, thanks.